Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Astri Fadila, mahasiswi pendidikan kimia semester 6 di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nah, di video kali ini aku mau sharing nih ke teman-teman semua tentang ilmu atau insight yang aku dapat dari mata kuliah Islam dan Ilmu Pengetahuan. Tapi sebelum itu, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman semua. Kira-kira teman-teman udah tahu belum sih apa itu susu? Pertanyaan yang mudah, karena aku pribadi yakin teman-teman sudah sering mendapatkan gitu susu, entah itu di lingkungan rumah, seperti supermarket, pasar, dan lainnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah teman-teman juga sudah tahu apa manfaat dari susu dalam ilmu sains atau juga pandangan dari ilmu kimia sendiri? Dan yang terakhir dan paling penting, apakah teman-teman sudah tahu ya apa pandangan Islam terhadap susu, entah itu dari pandangan Al-Quran atau pandangan dari hadis? Nah, kira-kira udah tahu belum? Nah, kalau belum tahu, kita sharing bareng yuk. Yuk. Oke, kita ke penjelasan pertama ya. Apa itu susu? Nah, apa sih pengertian susu? Susu merupakan cairan berwarna putih yang disekresikan oleh kelenjar mamai pada binatang mamalia betina. Untuk apa? Untuk makanan dan sumber gizi bagi anaknya. Nah, itu adalah pengertian susu. Sekarang, bagaimana sih pandangan Islam atau pandangan Al-Quran terlebih dahulu nih terhadap susu? Dalam Al-Quran, susu itu disebut sebanyak 2 kali dalam istilahnya, menggunakan istilah laban, yaitu pada surat An-Nahl ayat 66 dan surat Muhammad ayat 15. Nah, pada surat An-Nahl ayat 66 yang berbunyi, kita simak dulu ya ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin, yang artinya, dan sungguh pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya. Nah, dalam surat An-Nahl ayat 66 ini, Allah itu menjelaskan bahwa susu merupakan minuman yang dihasilkan dari hewan. Akan tetapi dalam surat Muhammad, laban yang dimaksud itu adalah minuman yang terus mengalir di surga nanti. Nah, itu penjelasan yang berbeda memang ya. Kemudian, selain itu, Allah juga menjelaskan tentang susu ini pada surat Al-Mu'min ayat 21. Akan tetapi, Allah hanya menjelaskan tentang banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari hewan. Salah satunya adalah susu. Nah, pandangan Islam sendiri, teman-teman, dari beberapa ayat yang di atas menjelaskan, secara tidak langsung menjelaskan kepada kita bahwa susu merupakan minuman yang memiliki banyak khasiat. Akan tetapi, tidak dijelaskan secara rinci kepada kita semua. Nah, dengan karakteristik yang seperti ini akan mendorong kita nih, teman-teman, untuk bersemangat dalam menguakkan gitu kebuktian-kebuktian Al-Quran, kebenaran-kebenarannya, dan juga akan menguak alasan-alasan mengapa susu ini dikatakan bermanfaat bagi manusia. Itu adalah pandangan Al-Quran terhadap susu. Yuk, kita lanjut bahas tentang pandangan hadis terhadap susu. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya, sungguh tidak ada segala apapun yang dapat menggantikan makanan dan minuman selain susu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ahmad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata atau pernah menuturkan bahwa susu adalah minuman yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Nah, teman-teman pernah mengira nggak sih, ternyata susu ini adalah minuman paling disukai oleh Rasulullah SAW.
dari sini saja kita bisa melihat gitu bahwa ini teladan yang Rasulullah SAW berikan kepada kita gitu, agar sering mengkonsumsi susu, sehingga memberikan gitu informasi kepada kita juga bahwa ternyata di dalam susu tuh banyak manfaat gitu, sampai akhirnya Rasulullah SAW berikan teladan gitu untuk meminum susu kepada kita semua. Dan kita sebagai umat Islam tentunya ingin gitu mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi di dalam hadis tidak dijelaskan nih teman-teman secara rinci apa itu manfaat dari susu. Nah, ini juga menjadi dorongan ya untuk kita belajar lebih banyak tentang manfaat, kemudian meneliti kira-kira apa saja gitu manfaat dari susu. Dan alhamdulillahnya di zaman sekarang penelitian itu sudah dibuktikan tentang manfaat susu. Setelah ini kita bahas yuk tentang manfaat susu dari segi sains. Nah, teman-teman semua, kita langsung bahas ya tentang pandangan sains tentang manfaat-manfaat susu. Secara umum, teman-teman semua, susu itu memiliki komponen yang sama, komposisi yang sama, entah itu susu kambing, susu sapi, susu unta, akan tetapi konsentrasinya berbeda. Itu dipengaruhi karena apa? Karena lingkungan hewan tersebut, makanan yang diberikan, dan juga genetik dari hewan tersebut. Nah, secara umum, komposisinya itu terdiri dari protein, lemak susu, vitamin, mineral, laktosa, dan juga air. Nah, yang pertama adalah protein ya teman-teman. Protein ini sangat bermanfaat loh bagi tubuh kita, bagi perkembangan pertumbuhan tubuh kita. Nah, salah satunya karena protein ini tersusun dari asam amino, sedangkan asam amino ini berfungsi dalam pembentukan otot manusia. Jadi saat teman-teman nih ingin membentuk otot tubuh, nah, teman-teman bisa gitu untuk membantu mempercepatnya dengan minum susu. Makanya banyak sekali dari para atlet ya, ataupun para yang sedang berencana untuk menurunkan berat badan itu banyak minum susu agar pembentukan ototnya cepat gitu. Kemudian juga semakin kita berotot gitu, semakin banyak otot dalam tubuh kita, itu akan menjadikan semakin kecil ruang berlemak dalam tubuh kita. Kemudian manfaat lainnya dari protein ini adalah meningkatkan hormon pertumbuhan, sehingga kalau semisal hormon pertumbuhan kita meningkat, insya Allah gitu dalam pembentukan otot pun meningkat, dan juga membantu dalam pembakaran lemak menjadi energi. Dan juga manfaat lainnya adalah mencegah asam laktat dan juga mengurangi asam laktat, dan juga mencegah penyusutan otot dalam tubuh kita. Nah, teman-teman semua, selain di dalam susu terkandung protein, di dalam susu juga terkandung lemak susu. Nah, lemak susu ini sangat memberikan manfaat bagi kita, teman-teman. Karena apa? Karena ia menjadi salah satu sumber energi bagi tubuh kita. Kenapa? Karena lemak memiliki terkandung gitu energi yang cukup tinggi apabila kita mengkonsumsinya. Nah, selain itu juga lemak itu membantu pelarutan vitamin, yaitu vitamin-vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, E, dan D. Akan tetapi juga teman-teman semua, lemak susu ini memiliki efek yang negatif bagi kita apabila kita tidak mengkonsumsinya dalam bentuk susu. Nah, itu sesuai beberapa penelitian yang ada yang menyatakan bahwa susu ini dapat meningkatkan kolesterol terhadap beberapa individu apabila dikonsumsinya bukan dalam bentuk susu. Nah, selain di dalam susu terkandung protein dan lemak susu, di dalam susu terkandung juga laktosa. Nah, apa sih laktosa? Nah, laktosa ini memberikan manfaat dalam susu, yaitu dengan memberikan rasa manis terhadap susu. Nah, kalau semisal di buah-buahan, kita mungkin sering dengarnya gula dalam buah-buahan adalah fruktosa. Nah, kalau semisal dalam susu adalah laktosa. Di dalam tubuh kita terdapat enzim, teman-teman, yang akan menghidrolisis laktosa. Akan tetapi enzim ini selalu mengalami penurunan 5-10% pada 60% manusia. Yang akhirnya penurunan ini akan mengakibatkan gangguan metabolisme laktosa dalam tubuh kita. Nah, gangguan tersebut bisa kita cegah dengan apa? Dengan
mengkonsumsi susu setiap hari. Jadi gangguan tersebut tidak akan terjadi teman-teman apabila kita mengkonsumsi susu setiap hari. Nah, kandungan di dalam susu lainnya adalah vitamin, yaitu di dalam susu ini terdapat vitamin-vitamin yang larut dalam air dan larut dalam lemak, dan juga ada vitamin yang hanya larut dalam lemak. Contohnya vitamin yang larut dalam lemak adalah vitamin A, D, dan E. Dan vitamin yang larut dalam air yang terkandung dalam susu ada vitamin C dan juga B kompleks. Vitamin A ini teman-teman bermanfaat loh bagi tubuh kita, yaitu membantu kinerja mata, kulit, juga sistem kekebalan tubuh. Nah, vitamin D itu membantu kita dalam menjaga sistem kekebalan tubuh kita dan juga menjaga atau memperkuat tulang. Kemudian vitamin E itu berfungsi dalam tubuh kita sebagai antioksidan yang akan memerangi radikal bebas sehingga tubuh kita terlindungi dari berbagai penyakit. Kemudian vitamin C membantu meningkatkan pertumbuhan, perkembangan, dan juga perbaikan sel dan jaringan di dalam tubuh kita. Dan yang terakhir, vitamin B kompleks itu bermanfaat bagi tubuh kita dalam memperbaiki metabolisme tubuh kita, serta juga kinerja mata dan juga membantu menyebarkan oksigen di dalam tubuh kita. Nah, vitamin-vitamin tersebut tentu banyak ya teman-teman, manfaatnya sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah teman-teman, seperti itulah penjelasan dari pandangan sains, Al-Quran, dan juga hadis terhadap susu. Penjelasan ini mungkin masih banyak kurangnya ya teman-teman. Teman-teman bisa mencarinya di sumber lain. Semoga dalam video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan khususnya bagi diri aku sendiri. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.